Ya, baik, kita mulai lagi. Baik, Pak. Saya lanjutkan sedikit penjelasan. Setelah itu, eh, presentasi yang terakhir. Arya sama Daniel, Pak. Dua orang lagi. Ya, ya, jadi kita kembali ke pembahasan iman. Nah, di sini saya minta kalian coba perhatikan sungguh-sungguh, karena di sini ada beberapa hal penting yang saya ingin jelaskan. Tadi kita sudah banyak mendengarkan paparan bagaimana hubungan antara iman lahir baru dan pembaharuan budi, ya, dan pertumbuhan budinya. Nah, sekarang saya ingin membawa Anda kepada satu wacana baru, bagaimana hubungan antara jiwa, pikiran manusia, dan roh manusia berkaitan dengan iman. Nah, nanti di sini akan menjawab semua pertanyaan dari Daniel maupun juga dari Karyawati, ya. Nah, manusia itu memiliki yang namanya otak manusia. Di sini ada otak. Nah, di dalam otak manusia ada satu titik yang disebut dengan God spot. Nah, God spot ini merupakan satu penemuan baru oleh seorang ahli, di mana bagian dari otak manusia ini yang tidak terlalu besar merupakan saluran penghubung manusia dengan Tuhan. Jadi, ketika bagian God spot ini aktif, di situ ternyata bahwa orang tersebut sedang melakukan komunikasi dengan Sang Pencipta. Jadi menurut penelitian, bagian otak yang disebut dengan God spot ini, kalau diaktifkan terus, maka orang ini dia menjadi manusia rohani. Nah, ketika seseorang dilahirkan baru, maka orang ini mengalami pembaharuan yang disebut dengan rohnya dibaharui. Roh dibaharui. Di samping rohnya dibaharui, Roh Kudus juga itu memenuhi hidup orang. Ya, sehingga rohaninya terasa berbeda dan juga aktivitas spiritualitasnya juga terasa berbeda. Nah, bagaimana Roh Kudus mendiami diri orang? Maka hal yang paling memungkinkan Roh Kudus campur tangan di dalam kehidupan seseorang adalah di dalam pemikirannya, di dalam otaknya. Nah, begitu juga dengan roh manusia. Roh manusia
ketika mengalami pembaharuan, roh ini dibaharui, dilahirkan baru. Nah, menurut Tuhan Yesus Kristus ketika dia mengatakan kepada Nikodemus bahwa roh ini dilahirkan dari air dan roh. Nah, sekarang roh manusia ini pertanyaannya ada di mana? Di dalam diri seseorang. Roh manusia ini ada di mana? Memang belum ada penelitian yang betul-betul ilmiah membuktikan keberadaan roh itu ada di mana. Tetapi menurut paparan teologi Perjanjian Baru, saya mencoba untuk memahami bahwa roh manusia ini dia ada di bagian otak kita dan secara khusus berada pada sebuah titik di otak kita yang disebut oleh ilmuwan sebagai God spot. Nah, ada satu referensi lagi. Ada satu referensi sebelum kita bicarakan di mana iman dalam bagian ini, yaitu seorang pendeta perempuan, pendeta Dr. Rebecca Brown. Ini beberapa waktu yang lalu sudah saya sebutkan nama ini. Dr. Rebecca Brown ini di dalam bukunya mengatakan bahwa seseorang yang sudah dilahirkan baru, dia memiliki hubungan dengan Allah itu seperti menghubungkan antara rohnya dengan roh Allah itu, seperti ada seutas tali yang terjalin antara roh manusia ini dengan dunia surgawi. Kerajaan Allah lah saya bilang ya. Dengan kerajaan Allah. Kalau dia sudah dilahirkan baru, ya, sudah dilahirkan baru. Nah, menurut Dr. Rebecca Brown, seseorang walaupun dia tidak dilahirkan baru, belum dilahirkan baru sebagai manusia Kristen, dia juga memiliki ikatan antara rohnya dia dengan kerajaan Allah atau dengan Allah sebagai sang pencipta. Nah, tetapi ketika orang ini hidup di dalam dosa, maka tali yang menghubungkan antara dia dengan Allah itu terputus. Dan tali yang menghubungkan antara dia dengan iblis tersambung. Nah, itulah akhirnya menyebabkan rohnya itu terikat dengan kuasa gelap. Sehingga roh manusia ini yang berkaitan erat dengan hati nurani, itu menjadi gelap. Tetapi ketika seseorang bertobat, nah ini saya pakai warna lain ya. Ketika seseorang ini bertobat, ya, istilah teologianya metanoia, maka kuasa Allah melepaskan roh orang ini dari ikatan dengan iblis secara rohani, secara transenden maksud saya. Jadi secara transenden tidak terlihat oleh mata manusia, mata fisik manusia, tapi secara transenden
ikatan dengan iblis ini diputuskan, dan terjalin kembali tali, dalam tanda petik ya, tali dalam tanda petik yang kemudian mengikat kembali, menghubungkan kembali antara roh orang ini dengan Allah, Sang Pencipta. Maka hidup dia berada di dalam kendali Allah. Dalam tanda petik ya, bukan menghilangkan free will. Karena itu banyak teolog-teolog abad pertengahan mengatakan, salah satunya misalnya Martin Luther dan Johannes Calvin mengatakan, jika kita sudah dilahirkan baru, itu kita pasti, ya, saya pakai huruf besar, pasti masuk surga. Sekalipun setelah dilahirkan baru, masih ada kemungkinan untuk berbuat dosa. Tetapi kita pasti masuk surga. Kenapa? Karena ikatan jalinan ini tidak terputuskan. Ikatan jalinan ini kemudian yang disebut dalam istilah teologi, statusnya berubah, manusia ini statusnya di hadapan Allah berubah menjadi anak Allah. Nah, disinilah yang disebut dengan iman bekerja. Inilah iman. Jalinan ikatan antara roh kita dengan roh Allah. Ketika roh manusia ini terjalin kembali dalam ikatan secara rohani dengan Allah, maka God spot-nya itu aktif. Dan God spot yang aktif ini melakukan aktivitas iman antara lain percaya adanya Allah, karena percaya kepada Allah, bergantung kepada Allah, dan kemudian yang lain adalah taat setia kepada Allah. Kenapa dia dapat melakukan semuanya itu? Karena sekali lagi, God spot-nya aktif. Nah, keaktifan God spot ini bisa dikatakan merupakan modal dasar iman. Kenapa? Karena orang yang God spot-nya aktif, itu dia menjadi manusia yang rohani. Orientasinya selalu kepada Allah. Orang yang God spot-nya aktif, itu orientasinya selalu kepada Allah. Kalau bekerja itu untuk Allah, kalau dia berpacaran dan kemudian menikah, itu juga untuk Allah. Dan karena dia ada di wilayah otak, maka God spot ini mempengaruhi seluruh otak. Mempengaruhi seluruh otak manusia. Akhirnya, manusia tadi dalam berpikir, pemikirannya, perasaannya, dan kehendaknya berada pada jalur yang benar. Nah, maksudnya jalur yang benar itu adalah jalur yang sesuai dengan Alkitab, ya, firman Allah. Nah, karena berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak, maka ini bicara tentang jiwa manusia. Jadi, ketika God spot ini aktif, maka iman itu
sudah tertanam sebagai pemberian Allah karena sudah terjadi hubungan antara roh manusia dengan roh Allah, sehingga di sini kemudian Allah menganugerahkan iman yang berada di wilayah God spot ini menjadi modal dasar untuk percaya. Dan ketika God spot ini aktif, orang itu percaya kepada Allah sungguh-sungguh tanpa sedikit pun ragu-ragu. Ya, karena God spot ini berada di dalam wilayah otak, dia akan mempengaruhi pikiran, perasaan, kehendak. Dan itu berarti sudah mempengaruhi jiwa manusia. Disinilah kemudian iman bekerja menguasai pikiran, perasaan, dan kehendak. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh orang ini, semuanya dilakukan dalam perspektif firman Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai Roh Kudus, terjalin hubungan dengan Allah, imannya bertumbuh, aktivitasnya cenderung kepada aktivitas sebagai manusia rohani. Dan orang ini akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, dan juga di dalam presentasi, bahwa Alkitab dan pengaruh dari Roh Kudus terus mengintervensi hidup orang ini, sehingga imannya semakin bertumbuh dan semakin kuat. Itu berarti bahwa segala persoalan, apakah itu persoalan yang dialami murid-murid ketika mengalami kekhawatiran di perahu di tengah-tengah Danau Galilea, ataukah persoalan yang seperti ditanyakan oleh Daniel, ya, itu semua terjawab. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Atau ada yang mau memberikan komentar? Oke. Kalau tidak ada, sekarang saya kembalikan waktunya kepada dua teman kita yang akan presentasi.